Pagi hari ini, kita dengan narasumber yang berbeda nih teman-teman. Oke, sebelumnya aku juga mau ngucapin terima kasih banyak nih sama teman-teman, udah ngeluangin waktunya, pada kelas pelatihan pagi hari ini, kelas, kapasitas keorganisasian dengan judul, masih sama ya teman-teman ya, dari data ke narasi, jurnalisme hijau di era digital nih. Kalau minggu lalu itu kan, sesi satu dengan Kak Bekti, Fundamental Jurnalisme Lingkungan. Hari ini sesi 2 dengan topik Inovasi Data dan Teknologi Transformasi Jurnalisme Lingkungan di Era Digital nih. Oke, mungkin kita langsung aja ya teman-teman ya, transformasi jurnalisme lingkungan di era digital itu merupakan ini ya teman-teman ya, apa, fenomena yang menarik, berkat kemajuan teknologi dan data yang mempengaruhi cara informasi lingkungan disebarluaskan dan mudah dipahami gitu ya teman-teman ya. Mungkin lebih detailnya, lebih lanjutnya akan, dijelaskan oleh narasumber kita. Bersama narasumber kita hari ini itu ada Mas, Asep Saifullah, CEO Equatorial.com. Aku, sedikit bacain edukasinya ya teman-teman ya. Oke, edukasinya itu, Bachelor of Art majoring in Comparative, Religion, Bandung State Islamic Institute. Oke, pengalaman kerjanya sebenarnya banyak ya teman-teman ya. Aku, sedikit bacain, untuk yang sekarang pengalaman kerjanya Mas Asep ini CEO atau Editor in Chief, Equatorial.com nih teman-teman, dari September 2023 sampai sekarang nih teman-teman. Oke, di 2019 sampai sekarang juga, Mas Asep itu, media development, konsultan di suara.com nih teman-teman. Halo, selamat pagi Mas Asep. Halo, selamat pagi Oke, apa kawan-kawan kabar Mas semuanya. Asep? Kabar baik. Oke, sudah siap untuk memaparkan materi hari ini dan berbagi pengalaman serta pengetahuan ya? Ya, kita sharing saja. Saya juga Ya, ingin belajar dari kawan-kawan semuanya. Ini menarik kan. silakan Mas Asep. Ya, selamat pagi kawan-kawan semua. Boleh kita mulai. Saya juga ingin mengenal tadi Kak Indah sudah memperkenalkan saya. Bukan yang baru, mungkin teman-teman juga udah sering lah. Dan sebenarnya ini saya cuma menyampaikan aja ya. Jadi teman-teman kalau mau menyanggah, mau ini di tengah jalan, silakan aja. Kita forumnya bebas. Karena dapatornya bagaimana data, teknologi, ada unsur-unsur berita. Sebenarnya ini hal yang paling penting adalah pertama, kalau kita mau menyampaikan, jadi kalau karya jurnalistik atau konten sekarang dikenalnya misalnya karena platformnya digital misalnya. Rata-rata teman-teman juga kebutuhan buat advokasi atau buat publikasi dari lembaga masing-masing selemah-lemahnya pasti post di akun sosial medianya masing-masing. Kemudian yang agak advance misalnya post di websitenya eh, lembaga masing-masing. Kemudian yang berikutnya mungkin share, ngerilis ke teman-teman jurnalis atau media di lingkungannya. Misalnya yang tadi di Ambon, di eh, mana lagi? Tadi Traction Asia di Jakarta kalau nggak salah ya. Nah, itu kan tahapan-tahapan. Tapi dari semua itu tentu yang paling penting adalah fakta dan sumbernya. Jadi fakta itu kenapa? Jadi sesungguhnya jurnalisme ini esensinya adalah ke proses kerja dan dan informasi yang bisa diverifikasi. Misalnya katakan eh, Indah mengatakan bahwa apa eh, workshop kali ini diikuti oleh 50 orang. Eh, Oke, saya misalnya menerima informasi ini, saya tidak ikut di sesinya ini, saya tidak bisa melihat jumlah peserta. Tapi saya akan pihak yang mempertanyakan bisa melihat tadi Indah udah merekod rekamannya, ada nggak rekamannya? Berapa sih jumlahnya? Kan gitu. Nah, jadi walaupun mungkin prosesnya tersembunyi, tapi pelan-pelan seperti kita mengupas kulit bawang,
sampai ke intinya. Jadi kebenaran di jurnalisme itu kebenaran yang terus berkembang ya, bukan kebenaran mutlak dari hitam putih gitu. Kenapa? Karena jurnalisme adalah proses. Yang penting itu metodenya, bukan pada hasilnya misalnya bisa membongkar apa Panama Paper misalnya yang kemarin bisa ini ya. Padahal itu prosesnya bertahun-tahun dari jutaan data yang masuk. Padahal awalnya itu eh, cuma mendapatkan laporan profiling dari media ternyata ada ini. Terus gitu. Jadi prosesnya dan itu ternyata bisa kita verifikasi. Banknya ini, akunnya ini, si lembaganya di sini. Jadi nah itulah jadi hakikat dari jurnalisme. Jadi fakta dan sumber berita menjadi isu yang penting. Kemudian ini yang paling biasa ya, 5W1H itu ya kapan peristiwa terjadi, tempatnya di mana, siapa yang terlibat, kemudian apa, bagaimana dan mengapa. Ini poin-poin kunci ketika teman-teman melakukan proses pengumpulan informasi. Jadi kalau saya itu ketika kita membuat karya jurnalistik dibagi 3 fase. Pra-production, gathering informasi, kemudian production, kemudian post production. Kalau dulu mungkin orang pada tahap pre-production sama production aja, udah setelah itu diterbitkan mau di koran, mau di majalah, mau di buletin, mau di website. Tapi sekarang ada pekerjaan tambahan lainnya adalah post production tadi. Post production ini bukan post produksi edit ya, tapi ke distribusinya. Kita harus memastikan informasi ini bisa sampai dan terdistribusi dengan baik. Sayang ketika proses dari gathering informasi, production yang serius, kemudian diproduksi dengan serius, menghasilkan karya yang bagus, tapi tidak terdistribusi dengan baik. Ini tantangan buat kita. Jujur aja kami di Ekuatorial. Ini ya pembacanya banyak, tapi ya pembacanya itu aja gitu. Kalau nggak indah ya Irawan gitu. Yang loop di kita kita gitu. yang yang loop di kita kita itu ya misalnya teman-teman CSO, teman-teman yang bergerak di isu lingkungan. Padahal informasinya kan dari teman-teman sendiri. Misalnya teman-teman Greenpeace nge-feed data deforestasi di Kalimantan Barat kemarin ya. Kita kolaborasi dengan teman-teman CSO di Kalimantan Barat untuk membongkar bagaimana PT Mayawana, sebuah perusahaan yang hutan tanaman industri, tapi dia ternyata juga merambah kawasan yang non konsesinya. Nah, itu sumbernya dari teman-teman CSO yang berjalan duluan. Kami mengamplifikasi, mengemasnya gitu. Setelah jadi barangnya, yang menjadi audiennya ya balik lagi teman-teman CSO lagi lah, ngapain kalau justru kan sumbernya dari teman-teman CSO, kenapa audiennya. Nah ini tantangan bagi kami sehingga kami mencoba untuk mengemas tadi eh, eh, apa post produksi itu bagaimana kita mengamplifikasi konten ini bukan di lingkungan tapi semakin luas sampai kepada pengambil kebijakan, gimana memastikan itu sampai kira-kira itu tadi sumber ya. Sumber itu pertama ada sumber primer, jadi sumber tadi, jadi orang di lapangan, pihak yang terkait, kemudian sumber informasi yang tadi misalnya teman dari LPPM Maluku eh, mendapatkan informasi dari kepala desa di mana gitu ya, kepala kampung di mana mengatakan bahwa setelah masuknya tambang nikel di sini bahwa sumber air semakin berkurang atau banjir makin kemarin misalnya banjir bandang di Ternate misalnya kayak gitu. Nah, jadi itu dari sumber kepala. Sedangkan saya mendapat informasinya dari LPPM. Nah, itu yang disebut sumber sekunder. Jadi sumber primernya adalah kepala desa di lokasi yang mengatakan kepada LPPM Maluku. Saya misalnya mendapat informasi dari LPPM Maluku. Enggak apa-apa. Jadi yang penting bisa terverifikasi dulu. Itu sumber-sumber awal. Kemudian dokumen resmi biasa banyak kan. Tadi saya contohkan teman-teman CSO biasanya nge-lead di isu-isu, kemudian nge-feed ke kami. Kami punya data ini mau nggak? Oh ya udah, itu menjadi bahan juga. Kemudian media sosial. Nah, ini kan hal yang paling mudah dan sering dan cepat dilakukan adalah termasuk kawan-kawan di lapangan, di tapak juga post di media sosial. Misalnya mau di
Facebook, mau di Instagram, mau di TikTok atau apa. Ini juga bisa menjadi sumber informasi. Cuman lagi-lagi kita harus memastikan faktanya. Bisa jadi Mbak Indah di akun TikToknya menyampaikan bahwa eh, apa eh, ada sebuah upaya represif terhadap masyarakat sipil ketika terkait dengan proses pilkada yang akan berlangsung di akun TikToknya. Tapi eh, kita harus memastikan apakah itu benar si akun TikToknya Kak Indah. Memverifikasinya gimana? Memverifikasinya jangan nanya di DM-nya. Mbak, apakah Anda Indah gitu. Bisa jadi itu akun palsu atau akun alter atau apa. Tapi bagaimana kita bisa memverifikasi akunnya Mbak Indah itu emang dipegang oleh Mbak Indah sendiri. Kalau saya kenal mungkin ya saya bisa langsung nanya lewat nomor telepon ya. Tapi kalau tidak kenal bisa jadi lewat lingkar madani atau lembaga atau circle untuk memastikan itu. Contohnya kira-kira itu. Nah, balik dari sumber-sumber tadi kita udah tahu lagi-lagi akurasi. Jadi yang paling penting poin pertama adalah akurasi. Kenapa akurasi ini? Ya informasi itu ya harus faktual. Kalau tidak, apalah artinya? Berarti itu bukan ini. Kemudian objektivitas. Ini yang kadang menjadi menarik untuk didiskusikan. Kita harus objektif. Oke, gitu. Tapi kita secara individu, secara personal, secara kelembagaan, kita punya perspektif, punya value yang apa mempengaruhi kita sejak dalam pikiran gitu. Jadi pasti antara saya dengan Indah, Irawan, Kak Rahmi memandang sebuah masalah itu akan berbeda tergantung experience kita dan pengalaman-pengalaman lain, pendidikan, lingkungan pergaulan yang mempengaruhi. Artinya bukan baik benar atau salah, tapi bagaimana kita cara memandang soal objektivitas ini. Kemudian keadilan. Cover both side yang biasa diistilahkan kan cuma sebagai dampak aja. Tapi bagaimana kita memberikan ruang yang sama terhadap semua pihak yang terkait dalam sebuah peristiwa itu. Dan poin yang terakhir yang paling penting adalah tanggung jawab sosial. Kita harus dalam menyampaikan pelaporan isu lingkungan ini, kita punya tanggung jawab sosial. Jarang sekali wartawan atau siapa yang melaporkan isu-isu lingkungan kalau tidak dia punya minat khusus atau spirit untuk merawat bumi ini. Jadi ya, begitulah. Pasti ada tanggung jawab sosial ketika kawan-kawan juga mau belajar di sini. Sangat jarang sekali yang minat di isu lingkungan ini. Nah, kita bisa melihat misalnya tadi pencemaran sungai akibat limbah industri. Eh, Kemudian kita mewawancarai, kemudian data. Kawan-kawan ada yang pernah menonton Pulau Plastiknya teman dari Wasdog yang mengungkapkan adanya sampah-sampah plastik yang datang dari luar negeri di Indonesia. Kemudian kesimpulannya adalah faktanya adalah sampah-sampah plastik itu didatangkan oleh sebuah perusahaan kertas yang mengimpor kertas bekas, sampah kertas yang unsorted ya. Jadi sampah yang tidak disortir, sampah kertas yang tidak disortir sehingga tercampur dengan sampah-sampah plastik. Artinya kalau tidak tersortir kan memang harganya murah. Nah, itulah yang datang ke Indonesia. Tapi bagaimana si laporan itu bisa terjadi itu secara tidak sengaja. Mas Prigi di Sidoarjo itu di sungai menemukan sebuah saset kemasan. Ini kok nggak ada, barang ini nggak ada di Alfamart di sekitar Sidoarjo situ. Kemudian bukan hanya satu, ada beberapa jenis kemasan-kemasan plastik yang ini tidak ada barangnya dijual di kawasan itu. Akhirnya dia bertanya,
ini dari mana? Ke pengepul ya, pemulung pengepul. Dari mana? Ya, dari dalam pabrik kertas. Nah, itu informasi awalnya seperti itu. Jadi tidak kadang kita dapat informasi yang tidak sengaja. Tinggal bagaimana kepekaan kita untuk mengolah, mengasah experience kita. Oke, dari situ baru tadi wawancara si warga tadi. Emang ya dia mungkin polos aja ya. Jadi tapi kita harus perhatikan security, keamanan si narasumber kunci ini gitu ya. Karena dia kerja di situ menjadi pengumpul dari sampah-sampah di dalam pabrik yang itu. Kemudian ahli lingkungan, kita balik bagaimana sih regulasinya soal eh, sam impor sampah, gitu, impor barang bekas yang dilakukan oleh negara ini. Kemudian realita di lapangan seperti apa. Dan tentu saja kita juga harus mengkonfirmasinya ke pihak industri yang kita duga sebagai pengimpor sampah plastik tadi. Kemudian kita juga harus punya data. Jadi kenapa di Pulau Plastik kita lihat bahwa oke, jumlah plastik sampah, eh, berapa sampah plastik yang masuk di data pemerintah, kemudian jumlah eh, tahun ke tahun semakin tumbuh. Ini yang akan menjadi bingkai value nilai dari informasi isu lingkungan. Kalau hanya tadi sekadar bahwa kita menemukan sebuah perusahaan pabrik kertas itu mengimpor eh, kardus bekas atau kertas bekas yang tidak tersortir sehingga bercampur dengan sampah plastik. So cuma jika sampai pada tahap itu menjadi isu yang informasi yang tidak greget gitu. Tapi kalau kita compare dengan data-data yang ada itu akan menjadi sebuah laporan yang punya dampak dan menggugah para pihak atau siapapun yang terlibat dengan isu itu untuk aware terhadap kasus yang terjadi. Oke, nah ini sekarang kita kawan-kawan sering melihat ya data-data di jurnalisme. Ya itulah kenapa minimal bagaimana kita menggunakan data. Masih ingat kawan-kawan bagaimana semua wartawan pada saat masa pandemi sangat rajin sekali membuat laporan berbasis data. Mungkin kawan-kawan juga melakukan. Bagaimana setiap hari kita melaporkan jumlah korban yang meninggal akibat COVID di daerahnya masing-masing. Gitu. Nah dari situ sebenarnya kita sudah pernah melakukan. Jadi ini bukan sesuatu yang asing. Nah kemudian menganalisis ini baru salah satu pekerjaan. Kadang kawan-kawan di CSO ini punya banyak data-data bagus, tapi minim narasi. Jadi bagaimana kita bisa mengata-ngatai data itu. Jadi sehingga orang tidak hanya ini apa sih? Bagaimana kita mengakses data BPS misalnya jumlah kelas status kelas tingkat kelas sekolah SD di eh, Indonesia misalnya. Hampir 80% data itu menunjukkan 80% adalah rusak atau tidak layak. Tapi hanya sebatas itu. Tapi bagaimana kalau kita kasih konteks gitu kan? Ada berapa provinsi, provinsi mana yang paling buruk misalnya kan gitu. Itu yang akan menjadi sebuah kekuatan. Kemudian dari situ kita visualisasi data, ada banyak tools. Jadi kalau datanya kita bisa pakai tabel yang batang, yang Excel gitu kan nggak bunyi ya, nggak malas juga untuk bacanya, tidak menarik. Dengan teknologi banyak, dengan Floris, dengan data-data yang lain, kita bisa membuat visualisasi data yang lebih menarik. Kemudian jurnalisme data. Nah tadi yang rangkaian-rangkaian tadi itu, narasi tadi sebenarnya itu adalah bentuk lain dari jurnalisme data. Sementara di situ ada yang ingin bertanya sebelum kita bikin simulasi nanti ya. Silahkan. Atau mau sharing, nggak ada masalah.
Oke, Mas Asep ini mau sesi diskusi atau Ya, tadi yang saya sampaikan, apakah ada yang mau sharing atau mempertanyakan atau mau menyanggah atau mau punya pengalaman apa kesulitannya atau saya sulit nih bagaimana memulai untuk menulis eh, lingkungan. Misalnya siapa ya? Siapa yang ada yang pernah punya pengalaman menulis eh, berita tentang isu lingkungan? oke, teman-teman mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, pengalaman, atau ingin bertanya dengan Mas Asep, silakan. Kan ada Kak Linda sama Kak Ramses nih, dia satu frame. Oke, silakan teman-teman, open mic aja. Belum dilanjut, silakan teman-teman. Kak Irawan mungkin? Kak Irawan ingin bertanya atau apa bercerita, sharing-sharing aja sama Mas Asep. Sharing-sharing santai ya Mas Asep ya. Iya, iya karena kalau kita cuman ini kan apa supaya kelas ini berdampak ya, memberikan Ya. manfaat buat teman-teman. Oke, sekarang saya challenge saja deh. Siapa yang di kelas ini kita akan belajar bersama ya. Jadi dalam satu kelas ini kita akan membuat satu perencanaan tulisan apapun itu sesuai dengan isunya. Misalnya Mas Irawan sekarang lagi di isu apa, Mas? Eh, Isu perikanan perikanan sih Mas. Perikanan Oke, kecil di oke, daerah pesisir. oke. Mas Irawan bisa menuliskan di chat, saya ingin menulis tentang tadi perikanan Oke, pesisir. siap Mas, siap. Saya akan bantu kawan-kawan menggunakan salah satu tools kalau bagaimana menulis eh, itu memulainya dari mana. Biasanya bingung kan? Nah, Mas Irawan tadi akan menulis tentang apa? Tentang perikanan. Saya ajak kawan-kawan bisa coba. Kawan-kawan buka gemini.google.com. Mungkin sudah sering buka, udah sering pakai juga. Eh, Kawan-kawan bisa buka gemini.google.com. Kita kita bantu. Ah, ini Mas Irawan ingin menulis tentang perikanan kecil di daerah pesisir. Maksudnya perikanan kecil itu nelayan kecil, Mas. Iya, betul Mas. Oke. Nah, Mas Irawan lagi pakai laptop juga nggak? Saya sarankan Anda juga buka eh, Gemini ya. Jadi eh, ini adalah cara membantu yang tadi saya sampaikan di pre-production tadi. Bagaimana tool ini bisa membantu kita untuk merencanakan sebuah liputan. Kita buat yang lebih spesifik. Uh, Buatlah tor reportase tentang nelayan kecil di Malukunya mana? Seram aja lah, lebih spesifik kali ya. Seram Siram bagian barat Mas. SPB ya, seram bagian barat. Kita bikin Iya, betul. spesifik itu. Kita enter, Mas. Nah, sini muncul kan, nelayan kecil di seram bagian barat. Yang pertama adalah latar belakang. Seram bagian barat memiliki potensi perikanan sangat besar. Ini kita membantu ya. Tujuannya mendokumentasikan sosial. Nanti ini kawan-kawan bisa edit, bisa bisa challenge. Ruang lingkupnya ini ide aja. Mana mau yang kondisi sosial ekonominya, mau teknologinya, pasar permasalahannya, pengelolaan sumber daya laut, kebijakan. Kalau mau bikin tulisan yang in-depth juga bisa, semua unsur bisa masuk. Tapi kalau mau satu bagian ya silahkan. Kita memulai aja, misalnya tentang apa? Kondisi sosial ekonomi, silahkan. Atau pasarnya, atau teknologi penangkapan ikannya. Nah, ini kan tadi yang sama dari risetnya dulu, kemudian ada wawancara ke para pihak yang terkait. Misalnya kan LPPM sendiri kan misalnya udah punya data.
di sini. Dan tinggal untuk memperdalam wawancara ke nelayan, tokoh masyarakat, dan ahli perikanan. Bisa juga kita melakukan reportase observasi. Kemudian tadi ingat kita masukin unsur data walaupun sedikit. Jadi misalnya pendapatan nelayan di situ dari tahun ke tahun atau produksi ikan dari tahun ke tahun atau hal-hal lain-lain. Nah, kawan-kawan bisa membuatnya dalam sebuah laporan tulisan atau dokumentasi visual. Mungkin kalau jurnal agak ini, nah, dokumenter pendek bisa kehidupan nelayan. Ada Farid itu yang jagonya. Tentu kita bikin persiapan. Kapan pengumpulan data kapan, laporan kapan. Kalau kita yang agak in-depth. Sekarang kita turunkan lagi. Ini akan membantu Mas Irawan dengan seperti dibantu seperti ini menjadi terbantu enggak Mas? Apa tetap masih bingung memulainya dari mana? Biasanya kita punya format sendiri sih Mas. Biasanya, Iya, tapi tetap patokannya kita kumpulkan dulu informasi, oke. baru Nah, dibuat dalam satu format Mas. kalau memulai menulisnya sudah lancar kan? Berarti kan tidak ada masalah. Jadi sekarang kita akan melihat ke sini ya. Satu aspek. Kita akan meminta tolong kepada Gemini untuk buat LPPM punya websitenya nggak Mas? Belum ada Mas. Oke ya. Sementara lebih Ya, aktif di Instagram. oke ya, anggap aja buat materi rilis ya, press release ke kawan-kawan atau apa ya, atau buat laporan singkat misalnya, atau bisa juga buat di post di Facebook. Nah, sekarang adalah buat naskah berita online tentang ini draft yang membantu buat teman-teman. Judulnya Nelayan Kecil Seram Bagian Barat Berjuang di Tengah Laut dan Kemiskinan. Kita dibantu untuk pertama menggambarkan suasana di paragraf pertama ini, kemudian data penelitian terbaru. Tadi kan Mas Irawan punya riset-riset data-data. Kemudian nama penelitinya siapa, masalah ekonominya. Tambahkan kutipan dari nelayan atau tokoh masyarakat setempat. Ini bisa kita highlight nama nelayan. Foto, video relevan, keterlibatan nelayan. Nah, tadi kita ngomong juga soal keberpihakan kita, rekomendasi dan solusi yang ditawarkan. Nah, oke, kira seperti itu. Tapi ini adalah guideline ya, Mas, panduan saja. Kakak-kakak semuanya, ini panduan. Karena apa? Balik lagi ke prinsip tadi, etika tadi, bahwa kita harus akurat. Dan informasi ini harus terverifikasi. Jadi ini sebagai panduan ketika kita bingung mau nulis tentang apa. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kan dia mensuggest menyarankan judul seperti ini, Mas. Gemini juga bisa membantu. Jadi yang tadi saya sampaikan adalah post produksi itu adalah distribusi ya. Gemini juga bisa menyarankan pasti hampir semua kawan-kawan di sini sering menggoogling, mencari informasi lewat Google. Karena Gemini merupakan salah satu produk Google, saya percaya bahwa untuk optimasi search engine-nya dia mungkin cocok. Tadi judulnya seperti itu ya. Nah, si Gemini bisa menyarankan buat rekomendasi judul ramah SEO tentang yang tadi dia judulnya dikasih. Nah, si Gemini memberikan saran. Ada yang pada fokus kondisi sosial ekonomi, saran judulnya adalah seperti ini. Nelayan miskin seram bagian barat terperangkap di tengah laut. Di balik harta karun laut, kemiskinan nelayan di seram bagian barat. Jerah payah nelayan seram bagian antara laut dan kemiskinan. Hidup sederhana dan kisah nelayan miskin. Atau kita fokus pada tantangan yang dihadapi. Tantangan di tengah laut, perjuangan kesehari-harian, terancam punah oleh kemiskinan dan perubahan iklim, atau terancam punah oleh
tambang nikel, gitu. Terlupakan di tengah nasib nelayan. Nah, kalau ini yang constructive journalism, saya fokus pada potensi dan solusi. Kisah harapan baru, mari bantu langkah kecil untuk perubahan besar, potensi perikanan menyelamatkan nelayan dari kemiskinan. Jadi ini dia juga menyarankan keyword kata kuncinya nelayan kecil, seram barat, kemiskinan, perikanan dalam judul. Nah, kira-kira itu. Oke, saya ingin kawan-kawan mencoba dengan prompt tadi. Misalnya buat naskah berita online tentang apa, sesuaikan dengan kepentingan dan minat kawan-kawan sendiri. Silahkan dicoba. Nanti mohon di-share hasilnya ke chat. Boleh saya minta bantuan kawan-kawan untuk mencoba buat naskah berita online tentang apa? Tentang sesuai dengan lembaga masing-masing atau minat masing-masing. Dibuat yang lebih spesifik misalnya. Kayak tadi seram bagian barat. Saya bikin prompt. Jadi eksplorasi tentang nelayan kecil di Seram bagian barat. Silahkan dicoba hasilnya seperti apa. Ada yang mau mencoba share screen? Ya, teman-teman, mungkin ada yang mau coba share screen Iya, atau silakan. mungkin aku sudah kirimkan Oke, link Google Drive. ya. Teman-teman bisa drop teksnya melalui Google Docs yang sudah kita sediakan. Atau coba share screen, siapa yang mau share screen mencoba hasil yang keluarnya apa? Karena bisa jadi kawan-kawan gini, bisa jadi apa prompt yang saya sampaikan yang disuggest oleh Gemini dengan yang kawan-kawan lakukan walaupun keywordnya sama hasilnya bisa beda. Oke. Jadi terkandung jejak dari akun Gmail yang dipakai buat akses Gemini kawan-kawan atau history dari cache komputernya sendiri. Ada yang mau coba? Silakan teman-teman, atau mungkin Kalinda sama Kak Ramses nih yang ada di Ya. dalam satu frame, silakan. Boleh share screen aja. Ya, teman-teman yang lain silakan, ada yang ingin mencoba. Ada yang mau mencoba? Seperti Atau tadi? mungkin ada kendala atau gimana teman-teman, boleh Nah, diinfokan ke kami. ya. Oke, silakan Kak Rafmi. Share screen. Ya, boleh silakan Kak. Nah. Oke, ya masuk ke Gemini. Ya, itu yang Gemini ya, diklik aja Kak. Mulai percakapan dengan Gemini. Oke, ya ini biasa privasi mau lain kali juga nggak apa-apa kok Mbak. Tapi memang sebaiknya ini ya privasinya diokekan. Oke, masih perawan belum berkenalan dengan Gemini. Oke, halo Rahmi, ada yang bisa saya bantu di kolom bawah? Silakan buat naskah berita tentang apa? Silakan sesuai dengan bidangnya Kak Rahmi. Buat yang lebih spesifik. Misalnya seperti tadi, kehidupan nelayan kecil di Seram bagian barat. Boleh judul yang lain? Boleh, silakan aja tentang apa aja. Sesuai dengan bidang pekerjaan atau isu yang sedang ditangani saat ini. Biar bisa membandingkan antara pemahaman Kak Rahmi dengan bagaimana suggest dari Gemini ini, apakah relate, relevan atau tidak. Bisa jadi ngaco. Oke, tentang pengembangan kapasitas masyarakat adat di Ini saja. Nusa Laut tuh di daerah mana, Mbak? Dibantu dia. Maluku Tengah. Oke, Nusa Laut Maluku Tengah. Dia harus dibantu. Jangan-jangan nanti Nusa Iya. Lautnya Nusa Laut di Sumatera. Oke. Apa yang terjadi? Silahkan.
Dia akan memberikan contoh pengembangan kapasitas masyarakat adat di Pulau Nusa Laut dongkrak ekonomi lokal. Dia mensuggestkan seperti itu. Oke, apa aja yang dibahasnya? Bisa di bawah di bawah dia akan memberikan suggest. Ini buat template aja untuk membantu sih Mbak. Tapi kan strukturnya seperti teman-teman pahami, menulis bisa mulai dari kutipan, bisa mulai dari deskripsi, bisa mulai dari konflik atau apa-apa. Coba scroll terus ke bawah. Dia mensuggestkan apa lagi selain dari naskahnya ini, draft naskahnya ini. Nah, elemen berita yang perlu ditambahkan. Ada video, foto, data kualitatif, kemudian konteks. Bisa jadi misalnya sebelum program ini berjalan seperti apa, kemudian setelah berjalan seperti apa, bagaimana tantangan yang dihadapi. Ini yang akan membantu. Kemudian tadi tips menulisnya jelas, ringkas, lagi-lagi akurat. Nah, dari naskah ini misalnya Kak Rahmi juga dipesan, diminta untuk membuat video misalnya. Jadi tadi bisa buat sekarang buat naskah berita video berita TV lah ya, ada berita TV tentang yang tadi buat naskah berita TV. Ini akan membantu kita untuk membuat sebuah story dokumentasi audiovisual. Menyarankan ada sebuah adegan pembuka potongan video singkat menampilkan keindahan alam Nusa Laut, aktivitas masyarakat dan suasana pelatihan, kegiatan pelatihan. Jadi dari besar dulu kondisinya masuk ke aktivitas masyarakat termasuk ke pelatihan peningkatan kapasitas itu. Jadi ini bisa membantu kita untuk merancang pre-produksi sebelum produksi. Kan kadang kita bingung, kita mau ngedokumentasikan apa. Akhirnya kan ngegambar gambar aja. Ambil gambar sebanyak-banyaknya, sedetil-detilnya. Habis itu kita bingung. Saking banyaknya, kemudian kita mau mengeditnya bingung. Kalau ini, kita sudah membuat seolah-olah sebuah alur, sebuah skrip, bahwa nanti yang akan harus, gambar yang harus ada, atau wishlist dari gambar ini adalah gambar ini adegan ini. Kemudian dari potongan gambar yang akan kita sampaikan di bagian awal, Gemini mensuggest voice over atau narasinya. Jadi kita dibantu untuk ini. Lagi-lagi teman-teman harus memverifikasi lagi, memastikan apakah kalimat ini relevan, apakah faktanya memang seperti ini. Bisa jadi salah juga. Kira-kira itu sampai akhir dia akan bisa. Oke, bagaimana Mbak Rahmi dengan experience ini? Saya meracuni Anda mengikuti jalan ninja. Cukup membantu. Lagi-lagi tetap ya berbasis fakta. Ini adalah tools yang membantu kita untuk menyiapkan, mempersiapkan sebuah laporan, baik artikel ataupun video. Oke, sesuai dengan ekspektasi nggak, Pak? Sesuai. Sekarang dilihat judulnya, Mbak. Judulnya itu apa? Judul ini ya, judul tadi yang disuggestkan oleh dia kan, dia di bawah. Yang disuggest oleh dia. Sudah ada judulnya kan? Dia di atas lagi, coba. Terus. Yang atas lagi, Mbak. Oh, Ya, yang tadi contoh berita yang tadi kan udah ada itu. Judulnya ada, Mbak. ini? Ke bawah sedikit. Nah, contoh naskah berita di bawahnya itu. Pengembangan kapasitas. Coba Mbak copy paste pengembangan kapasitas adat. Satu judulnya aja. Nah, di copy dulu. Di bawah di kolom, jangan dulu di paste, di kolom ditulis rekomendasikan judul yang ramah SEO, _2 SEO ya, buat Google supaya dia terindeks dengan bagus, _2 copy paste yang tadi,
yang sudah ada judulnya, terus enter. Si Gemini akan mensuggest judul apa lagi yang menurut dia menarik dan ramah SEO. Nah, dia juga mensuggest pada kalau mau fokus tentang pengembangan kapasitas, rekomendasi judulnya seperti ini. Kalau fokus pada ekonomi lokal, dia juga mensuggest ini. Atau kalau menggabungkan dua elemen, dia juga mensuggest itu. Jadi kalau kakak-kakak bingung membuat judul setelah naskah jadi, bisa minta tolong kepada Gemini ini untuk memberikan suggest. Kemudian untuk posting di media sosial, dia juga membantu, Mbak. Di bawahnya itu ada apa yang harus dilakukan. Gunakan variasi kata kunci, kemudian di bawahnya lagi, dengan menjudul ramai artikel akan lebih mudah ditemukan oleh mesin pencari seperti Google. Hal ini akan membantu memperluas jangkauan berita Anda dan memberikan informasi bermanfaat bagi lebih banyak orang. Kak Rami, pernah nggak diharuskan atau punya tugas untuk memposting informasi kegiatan lembaganya di Instagram atau media sosial lainnya? Jarang posting, Pak. Jarang posting. Kenapa jarang posting? Padahal banyak informasi yang dimiliki oleh kawan-kawan di Bayolo ini. Masalahnya jarang posting adalah bingung mau posting apa kan? Iya. Nah, coba sekarang buat caption untuk Instagram tentang pengembangan kapasitas masyarakat adat di Pulau Nusa Laut. Nah, dia akan mensuggest caption-caption itu, Mbak. Termasuk dengan hashtagnya. Jadi bisa kisah inspiratif, bisa tentang Nusa Laut berubah. Jadi pelatihan ini. Jadi jangan misalnya kita memposting kegiatan pelatihan, udah dokumentasi fotonya adalah foto bersama, foto nikahan kayak gitu. Kemudian dengan caption atau workshop peningkatan kapasitas masyarakat adat di tentu tidak punya kekuatan untuk, tapi coba dengan variasi caption-caption seperti ini. Di bawah lagi itu ada suggest-suggestnya sudah termasuk kepada dengan bisa juga tadi gunakan hashtag yang lebih relevan, misalnya. Dia bisa membantu juga mensuggest hashtag apa yang trending, bisa membantu untuk optimasi dan distribusinya. Sementara itu, jadi kebutuhan untuk artikel, kebutuhan untuk video, kebutuhan untuk media sosial terbantu. Jadi dengan tool ini saya yakin Mbak Rahmi dengan lembaganya bisa mulailah posting untuk media sosialnya setidaknya. Nanti kalau ini bisa menyiapkan konten-konten atau membuat video dokumentasi juga. Nah, untuk teman-teman masuk kampanye media sosial juga kan, karakter antara Instagram, TikTok, Facebook, atau apalagi ya, itu kan berbeda-beda. Jadi dia pun akan bisa mensuggest buat platform-platform itu. Jadi tidak bisa konten yang sama, caption seperti ini, kita posting di Facebook. Kita posting di TikTok karena audiennya berbeda. Coba aja dengan tadi kalimat yang sama, Mbak, copy saja yang dari atas, kalimat yang sama tadi, Instagramnya diganti TikTok. Nah, ini coba ya buat SM untuk diganti TikTok. Pasti akan berbeda. Akan yang disuggestkannya. Nah, karena dia akan melihat, nah ini dia akan membantu caption dengan efek TikTok. Jadi begitu kira-kira. Challenge aja lagi nanti kalau buat Facebook seperti apa, kalau membuat tadi konsep video buat apa, buat YouTube seperti apa, buat Reels yang lebih spesifik lagi misalnya, buat Reels YouTube seperti apa. Jadi tinggal coba di challenge mainin prom-prom yang lebih relevan. Kira-kira itu. Terima kasih Kak Rami. Ada kawan-kawan lain yang ingin mencoba? Bagaimana Kak?
perasaannya. Terima kasih, Pak. Tapi tetap ya lagi-lagi ya informasinya tolong diverifikasi dulu karena belum tentu. Apalagi yang sangat spesifik ini Pulau Nusa Laut bisa jadi memang ketersediaan informasi yang di indexing dan nama diolah oleh Gemini sangat terbatas. Bisa jadi sangat miss. Makanya tolong lebih spesifik tadi Pulau Nusa Laut Maluku Tengah atau Seram. Jadi dia akan bisa memberikan konteks yang lebih luas. Oke, terima kasih Kak Rahmi. Coba ada yang lain yang mau Oke, baik. mencoba? Terima kasih banyak Kak Rahmi. Mungkin teman-teman yang lain mau coba, silakan. Kita masih ada waktu ya, Mas Asep ya. Iya, Oke, silakan. Mungkin dari LMMA, boleh silakan. Kak Linda atau Kak Ramses, saya silakan open mic. Kita coba nih pakai Gemini. kalau nggak ada yang nggak sepakat menggunakan ini, boleh juga Ya. sharing. Jadi nanti juga saya akan coba share tentang ChatGPT ya kalau mau ini. Ada karakter yang berbeda memang antara Gemini dengan ChatGPT. Tapi poinnya tadi sama. Dia ini mengindeks, mengolah. Jadi bisa jadi pertanyaan yang Anda ajukan dijawab oleh ChatGPT itu jawaban untuk profesor. Bisa jadi jawabannya itu buat jawaban anak TK. Jadi kita harus memperkenalkan dulu di prompt-nya itu. Saya adalah reporter atau saya adalah staff admin atau saya adalah admin di LPPM Maluku. LPPM itu apa? Tolong di spesifik lagi. LPPM adalah singkatannya apa, kemudian bergerak di ini. Jadi dia akan mensuggest jawaban yang relate dengan si kita. Dia akan mengenal kita akan lebih bagus dibanding kalau kita tidak memperkenalkan diri. Karena jawabannya pasti akan random. Dan itu terus saja ketika kita ajak komunikasi mesin ini, dia akan memberikan jawaban yang lebih bagus. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Silakan teman-teman, jika ada pertanyaan, boleh diajukan atau selain pertanyaan ada pengalaman teman-teman nih menggunakan Gemini atau ChatGPT. Oke, tadi Kak Rahmi sudah mencoba menggunakan Gemini ya. Oke, sebenarnya aku juga baru tahu nih hari ini dari Mas Asep menggunakan ChatGPT ternyata ngaruh juga ya di story-story. Aku Coba juga aja ganti gadgetnya, pasti hasilnya akan berbeda. iya, aku baru tahu banget nih. Ganti akunnya, hasilnya juga pasti akan berbeda. Jadi Oke. gimana kita terbiasa ya. Iya, betul. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau? Oke, Kak Mikael silakan. Dari saya sedikit sharing juga. Nah, Monggo. memang kalau kita sebagai penulis ya kadang-kadang buntu ya Mas Asep gitu. Apa namanya dan Gemini dan ChatGPT itu mungkin jadi salah satu opsi. Nah, mungkin kalau dari saya pribadi sekedar sharing aja untuk ChatGPT sendiri biasanya kita gunain untuk sebagai brainstorming aja gitu sih Ya. Mas Asep karena di beberapa kasus saya coba kadang kan kita harus mendetailkan ya supaya nanti hasil luarannya itu yang atau rekomendasi itu bisa lebih detail. Cuma beberapa case yang saya coba sering buat itu kadang-kadang source yang ditampilkan di ChatGPT itu kadang-kadang tidak relevan gitu atau mungkin kayak misalnya saya berkutat di isu minyak jelantah seperti itu dan mereka merekomendasikan untuk di salah satu situs gitu misalnya IRENA International Renewable Energy lalala segala macam gitu dan ternyata waktu kita coba cek ternyata tidak ada isu tersebut di artikel tersebut. Nah mungkin sekedar sharing aja mungkin uh, lebih dijadikan sebagai acuan untuk brainstorming ketika kita lagi buntu menulis dan mungkin kayak tadi Mas Asep bilang ya jangan lupa untuk verifikasi karena jujur saya ketika pakai GPT itu kayak wah ketagihan nih kayak bisa lebih cepat gitu kita juga terbantu sekali gitu tapi kemarin dapat beberapa kasus dan oh ternyata
yang salah nih gitu dari source-nya. Mungkin itu sih sekedar sharing aja. Terima kasih. Iya, terima kasih. Makanya tadi Michael ya, saya selalu mengingatkan ini adalah alat bantu kita untuk merencanakan. Kadang kita ini stuck ya. Saya juga sering juga kadang mau nulis apa ya, kita mulai dari mana gitu. Kadang saking banyaknya informasi yang kita dapat sehingga kita jadi tidak produktif saking lamanya mikir, tulisannya nggak jadi laporannya nggak jadi. Jadi ini buat betul untuk ngebantu guideline eksplorasinya aja. Makanya selalu saya ingetin terus, pastikan datanya betul. Karena apa? Coba aja kawan-kawan gunakan mau ChatGPT atau Gemini eh, tentang misalnya Aji melakukan advokasi terhadap wartawan yang mendapat tindakan represif saat demo mengawal putusan MK kemarin. Bisa jadi, dan ini kerap sekali muncul adalah AJI singkatannya Asosiasi Jurnalis Indonesia. Padahal AJI singkatannya Aliansi Jurnalis Independen. Nah, karena kita tahu misalnya, ya ini pasti salah. Tapi kalau misalnya orang yang tidak tahu berikut di situ ya dia akan tetap pakai itu. Terutama soal nama lembaga, nama orang, eh, terutama nama lembaga dan nama orang ini yang paling sering salah tadi. Seperti yang tadi Mas Michael bilang bahwa minyak jelantah sumbernya ke sana, ternyata di sana tidak ada. Dia mengiris-iris untuk justifikasi saja. Jadi lagi-lagi kita harus lihat sumber utamanya. Oke, ada yang lain kawan-kawan sebelum saya sharing hal yang lain, mungkin ini juga bukan hal yang baru, tapi bisa jadi membantu kita untuk menulis ya atau membuat laporan atau merencanakan sebuah laporan. Terima kasih Bung Mikael. Ini mungkin juga sering teman-teman dapatkan, sering teman-teman gunakan. Bisa jadi teman-teman sering menggunakannya. Nah, ini salah satu tantangan kalau kita meliput isu lingkungan adalah kompleksitas isunya. Tadi menarik tuh Mas tentang minyak jelantah. Ini isu yang penting, tapi pasti penyedia informasinya sangat minim. Jadi, tapi masalahnya sangat kompleks gitu. Jadi, bagaimana kita bisa menjelaskan untuk publik itu yang informasi yang clear. Nah, ini ruwet. Saya tertarik membuat reportase tentang bagaimana tadi minyak jelantah. Tapi dari mana mulainya ya? Apa yang bisa berdampak? Apa yang bisa inspiratif? Nah, inilah yang bisa kita jadikan membantu. Jadi si Gemini tadi bisa membantu. Kalau saya mau menulis tentang minyak jelantah yang bermanfaat untuk membaca saya yang berada di peminat isu lingkungan, itu seperti bagaimana? Atau saya bisa bagaimana saya supaya bisa menulis tentang minyak jelantah bagi audien anak muda gaya hidup misalnya. Nah, itu kita cari irisan-irisannya. Misalnya tadi malam saya di Makassar berjumpa kawan-kawan wartawan jurnalis di Sulawesi. Kita ngebahas tentang isu hilirisasi nikel gitu. Kan hardcore banget isunya. Ada satu peserta masih muda dari Manado di Sulawesi Utara tidak ada tambang nikel, kemudian experience dia juga terhadap isu lingkungan yang hardcore tidak terlalu kaya dibanding peserta yang lain. Saya challenge dia, coba kamu minta tolong apa yang relate buat pembaca Anda di Manado tentang dampak dari hilirisasi nikel. Ternyata Gemini memberikan saran untuk menulis tentang mobil listrik dan nikel. Jadi bagaimana populasi mobil listrik di
kota Manado berapa banyak, kenapa harus terus pemerintah eh, mempromosikan penggunaan mobil listrik supaya udara di eh, kota Manado bersih, tidak polusi dari lalu lintas. Oke, gitu. Terus di bagian keduanya dia menyarankan untuk mengaitkan bahwa model listrik itu dimodelin oleh baterai. Baterainya ini berasal dari nikel-nikel ini yang dianggap misalnya mobil listrik itu membuat eh, udara di kota Manado makin bersih, ternyata merampas kawasan konservasi di daerah Sulawesi Tenggara yang jaraknya tidak jauh dari Manado, masih dalam satu hamparan pulau. Jadi ada sisi lain yang bisa mensuggest. Nah, ketika dia di Manado, akses ke lokasi itu kan jauh ya, ke Morowali misalnya. Dia tidak bisa keterbatasan dana, juga keterbatasan waktu bisa menjangkau. Kemudian juga kondisinya berbahaya. Bagaimana supaya dia bisa membayangkan situasi di Morowali atau di Sulawesi Tenggara itu eh, rusak, kawasan lahannya segala macam. Teknologi bisa membantu itu. Keterbatasan waktu tadi, nah visualisasi data. Jadi ada alat bantu yang salah satunya adalah Google Earth Time Lapse. Jadi Google Earth Time Lapse kita bisa masuk di Google Earth Time Lapse itu rentang waktu. Jadi bagaimana di kawasan Morowali, Sulawesi Tenggara lah misalnya dianggap, atau Pulau Sulawesi secara keseluruhan, atau tadi tahun berapa 80 seperti apa, tahun berikutnya seperti apa, sampai tahun 2024 ini seperti apa. Dia ada time slab. Nah, ini bisa menjadi informasi awal bahwa sebagai gambaran kayak seolah-olah kita mereportase ke lapangan, padahal kita tidak ada di lapangan. Kalau pada isu hutan, misalnya Global Forest Watch juga menjadi salah satu tools yang bisa kawan-kawan gunakan untuk melihat update deforestasi di berbagai kawasan. Termasuk untuk isu yang main yang main isu perikanan, juga ada Global Fishing Watch. Bagaimana mereka mengumpulkan data-data ini dari berbagai nah kayak tools ini, Google Earth Timeless ini dia sekitar 37 tahun. Jadi sejak 84 datanya. Dia bisa kita lihat, coba aja teman-teman masuk ke Google Earth Timeless. Lihat daerah sendiri, masukkan kota Ambon misalnya. Difokusin lagi ke area dekat rumah atau dekat tinggal kantornya Bang Irawan misalnya. Apa yang terjadi di situ pada tahun 84, bagaimana tahun 90, bagaimana tahun 2000, dan bagaimana tahun 2024 ini akan terekam dengan jelas perubahan-perubahannya. Dan begitu juga ketika tadi tentang Seram bagian barat saat itu seperti apa. Jadi ini membantu kita untuk ide dan juga visualisasi memperkaya konten laporan kita. Kemudian tadi Global Warriors Watch, ini platform online yang menyediakan data untuk memantau, kita lihat perubahan-perubahan permukaan hutan sejak 20 tahun terakhir, sama. Jadi kalau mau melihat Pulau Obi 20 tahun lalu dengan Pulau Obi sampai saat ini, akan kelihatan apa yang terjadi. Dan itu bisa mendukung karya laporan isu lingkungan yang kawan-kawan buat. Kemudian tadi Global Fishing Watch juga tool yang open, gratis, interaktif, melihat sekitar 70.000 kapal penangkap ikan di dunia. Jadi AIS-nya automatic identification systemnya itu dia terkoneksi dengan aplikasi. Jadi kelihatan ada berapa banyak sih kapal penangkap ikan yang beroperasi di Seram bagian barat. Dia dari mana saja. Jadi bisa ketahuan ini kapal apa sih? Ini kapal Vietnam kayak atau apa? Kalau bisa ada satu ide yang menarik misalnya,
bagaimana situasi penangkapan ikan pasca Susi lengser jadi menteri misalnya. Jadi kita bisa bandingkan di periodisasi sebelum Susi menjabat jadi menteri, sepanjang Susi menjabat menteri, dan setelah Susi tidak jadi menteri. Pergantian kementerian di KKP mempengaruhi kebijakan dalam penangkapan ikan di Indonesia. Itu gambarnya akan kelihatan jomplang dari banyak titik-titik, kemudian turun, kemudian sekarang banyak lagi. Ini juga ya tadi AI juga perlu juga kita kenali fungsinya buat apa. Kita bisa mempercepat proses pengolahan data, referensi dan sebagainya. Nah, termasuk juga memprediksi dan pencegahan. Jadi bagaimana dampak IKN terhadap masyarakat adat di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Bagaimana kayak gitu-gitu kita bisa lihat. AE juga tadi bisa memverifikasi kita dapat foto kemarin kayak dapat video demo kawal putusan MK misalnya. Banyak video-video demo dari berbagai daerah yang bersebaran, apakah memang itu asli atau ada yang lalu-lalu. Bahkan juga sempat muncul beberapa foto video yang muncul dari demo-demo tahun lalu. Jadi dari semua ini adalah teknologi telah merevolusi cara kita melihat isu lingkungan. Jadi membuka peluang baru lebih mudah, lebih mendalam, lebih akurat dan menarik. Jadi dengan teknologi juga kita bisa mengatasi tantangan-tantangan tadi. Kita tidak hadiri lokasi, biaya yang mahal, waktu terbatas, kemudian juga soal ancaman. Jika misalnya kita penasaran nih apa yang terjadi di Pulau Obi saat ini ketika sebuah perusahaan tambang masuk mengeksplorasi itu, tapi saya dari Jakarta butuh ongkos gede, kemudian ketika di lokasi pun misalnya juga tantangannya tidak mudah menghadapi itu. Jadi dengan mengadopsi teknologi ini kita bisa dapat, tapi lagi-lagi tetap kita perlu untuk memverifikasi kebenarannya secara faktual di lokasi. Ini sebagai alat bantu, sebagai tool untuk teman-teman melihat isu. Sementara sampai di sini ada yang mau sharing, mau menyanggah, mau apa atau mempertanyakan. Silakan, Angga, Kak Indah. Jadi kita teman-teman, kawan-kawan, ini biasanya isu lingkungan itu selalu ada tersangka pengusaha yang berkelindan dengan penguasa. Jadi penguasa. Nah, salah satunya kita perlu men-tracking siapa atau ini bukan berlaku buat isu lingkungan juga sih ya. Oke, biasanya teman-teman CSO di daerah ini untuk isu transparansi juga masuk, salah satu masuknya adalah profiling perusahaan misalnya. Nah, kita saya ingin ngajak jalan lagi penggunaan salah satu tool yang dikembangkan oleh kawan-kawan ICW. Mungkin udah banyak yang pakai juga, kawan-kawan udah pernah pakai. Ini ada satu tools namanya opentender.net. Teman-teman bisa masuk di sini. Jadi di dashboardnya ini ada isu umum, ada infrastruktur. Kita masuk ke infrastruktur misalnya. Kita pengen tahu misalnya apa ya, random aja ya. Apa ya? Aku kategorinya pengairan, perdagangan, bencana alam. Misalnya. Oke. Bandingkan anggaran. Gak usah, semuanya aja. Gak usah dibandingkan.
Nah, ini ada pengadaan nilai kontrak tertinggi tahun 2023 tentang terkait dengan bencana alam adalah pengendalian banjir Karangus di Samarinda. Ini ada informasi tendernya, nilai pagunya sekian, HPS-nya sekian, penawarannya sekian, nilai kontraknya sekian. Nah, penyelenggara pemenangnya adalah PT Sumber Cahaya Agung. Siapa PT Cahaya Agung ini? Tender 23 dia dapat, jadi baru tahun ini dia dapat. Kita bisa cari siapa misalnya si Sumber Cahaya Agung ini di Samarinda. Oke, sorry. Kalau kita cari misalnya Sumber Cahaya Agung ini adalah memang general kontraktor. Jadi memang relevan dia mengerjakan isu-isu konstruksi tadi. Dia adanya di mana? Adanya di Makassar. Jadi Cahaya Agung ini dia ada di Makassar. Alamatnya tadi Sambo Opu ya. Cahaya Agung tadi udah kita dapat alamatnya. Sekarang kita coba cari Sumber Cahaya Agung itu di Makassar. Kita cari lebih spesifik lagi. Alamatnya di mana ya? Gitu. Nah, kita dapat ternyata. Jadi dari pemberitaan bahwa Sumber Cahaya Agung ini merupakan jadi kita menemukan di pemberitaan bahwa sumber cahaya ini terindikasi korupsi. SCW laporkan proyek sedimen bawah karang ke KPK. Ini 2019. Jadi si Sumber Cahaya Agung ini. Sumber Cahaya Agung ini. Nah, ini proyek yang tadi yang di IKN itu dia tahun 2023. Jadi sebenarnya ini perusahaan sudah pernah punya catatan buruk. Nah, jadi kita yang tadi saya sampaikan secara pelan-pelan kita mengupas bawang gitu ya. Kebenaran siapa ini nanti pemiliknya siapa, kerjain proyek apa saja. Nanti akan ketemu irisan kemana, kemudian apakah terindikasi korupsi atau tidak, bagaimana bisa mangkrak. Jadi penggunaan tools teknologi yang dikembangkan oleh berbagai pihak sangat membantu kita untuk melakukan proses reportase untuk isu lingkungan. Jadi saya sarankan coba kawan-kawan iseng ya iseng sementara gitu ke isengnya ya itu tadi iseng apa ya iseng di masuk ke opentender.net gitu untuk bisa menelusuri tadi misalnya di Maluku di Seram bagian barat muncul pembangunan reklamasi pantai atau pembangunan jembatan. Kok ini jembatan kok nggak jalan-jalan progresnya? Ini sudah bertahun-tahun kok nggak jalan. Kita cari nama proyeknya apa, penyelenggaranya siapa, kenapa statusnya. Jadi itu bisa membantu sebagai data awal ketika kita ingin membuat laporan jurnalistik yang lebih in-depth.
Kira-kira itu, Kak Indah, kawan-kawan semua. Biar nggak mabok, kasihan kebanyakan tools nanti malah tidak bisa implementatif, malah kejebak untuk nyoba-nyoba, nyoba-nyoba malah jadinya nggak kerja-kerja. Terima kasih. Baik. Sementara itu aja sih sebenarnya, dan saya open kalau mau teman-teman untuk diskusi atau kita sharing bagaimana. Jujur saya juga masih belajar. Ini kan tools baru yang masih kontroversi, yang terus berkembang. Tapi memang trennya nanti arahnya akan ke sana. Tadi pagi saya dapat Policy Brief dari UNDP tentang regulasi-regulasi terkait pengembangan AI. Pemerintah Indonesia juga, Kominfo sedang menyusun itu. Beberapa kawan-kawan di Dewan Pers juga dengan para stakeholder-nya juga sedang menyusun regulasi atau SOP penggunaan AI dalam karya jurnalisme. Jadi memang karena tidak bisa kita ya perkembangan teknologi sebuah keniscayaan kalau kita tidak mengikuti dan menggunakannya dengan bijak, ya kita mau tidak mau akan tergerus. Ingat bagaimana media-media saat ini yang begitu tergagap-gagap karena dulu menganggap sosial media merupakan sesuatu yang disepelekan. Tapi ternyata dunia terlibat bahwa ternyata ya tidak seperti itu. Kira-kira itu. Terima kasih. Baik, terima Kalau tadi Kak Indah, kalau kasih. mau silakan teman-teman coba tool-tool yang tadi. Oke, saya feel free, saya bisa dikontak oleh kawan-kawan. Saya juga mengasuh sebuah WhatsApp group para pengelola lokal media di lokal media community, termasuk juga para stakeholdernya dari lokal media, diskusi tentang apapun dalam pengelolaan media, distribusi informasi, dan lain-lain. Kalau kawan-kawan mau sharing, kirim rilis atau apapun juga buat Ekuatorial atau suara.com, silahkan share aja ke saya untuk diskusi. Baik, terima Terbuka. kasih banyak Mas Asep. Oke, teman-teman, mungkin hari ini kita cukupin aja. Mas Asep juga, apakah ada tambahan closing statement ya sebelum ditutup? Closing statement-nya adalah kenali, pelajari perkembangan teknologi yang ada secara bijak, dan lagi-lagi kita harus meresponnya secara bijak ya. Dan lagi-lagi adalah esensi dari jurnalisme adalah prosedur dan faktual. Jadi saya juga menyarankan untuk mewarnai arus informasi di media sosial dengan konten-konten yang bermutu, konten-konten dari kawan-kawan yang inspiratif. Kenapa? Supaya noise atau anggapan bahwa sosial media menjadi sarangnya hoax pelan-pelan kita warnai bersama. Jadi kalau bukan kita yang mewarnai konten-konten di media sosial dengan hal-hal informasi yang inspiratif dan faktual, lalu siapa lagi? Apakah kita akan menjadi konsumen dari konten-konten yang hanya mengandalkan trending dan hoax aja? Terima kasih.